Pada tahun 2007, seorang broker komoditi bernama Steve Meyers mendapat penglihatan yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Dia diperlihatkan penghakiman besar yang datang ke atas Amerika, dan juga dunia. Dan apa yang dia saksikan membuatnya terguncang. Amerika dan dunia menuju kepada masa-masa paling sulit yang pernah ada, dan kebanyakan orang benar-benar tidak menyadari apa yang akan terjadi. Inilah pesanan dan penglihatan dari Steve Meyers pada 13 tahun yang lalu. Namaku Steve Meyers, dan aku perlu membagikan penglihatan dan peringatan yang Tuhan perlihatkan kepadaku pada bulan April tahun 2007. Banyak dari Anda akan bertanya-tanya mengapa aku menunggu begitu lama untuk membagikan peringatan ini. Itu tidak benar, aku membagikan cerita ini kepada semua orang yang mau mendengarkannya. Segera setelah penglihatan awal, aku menelepon seorang teman dekat. Aku menyuruhnya duduk karena aku punya sesuatu untuk diberitahu kepadanya. Aku perlu ini didokumentasikan karena aku tahu hal ini adalah supranatural dan dari Tuhan, sementara aku menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari-hari ini. Jika Anda bertanya-tanya seperti apa bentuk penglihatan itu, yang aku alami adalah seperti angin yang menyapu melintasi aku tetapi berisi gambar-gambar dan pemandangan-pemandangan yang tampaknya berlangsung lama. Tetapi itu semuanya berakhir dalam sekejap. Hampir seperti preview sebuah film tetapi diputar 1000 kali lebih cepat dari normalnya. Aku tidak ingat pernah mendengar suara yang dapat didengar, tetapi pesan itu begitu jelas sehingga seolah-olah aku sedang duduk dan diberitahu, seperti seorang ayah yang memberitahu anaknya. Aku adalah broker komoditi, sehingga sebagian besar penglihatan ini berpusat pada peringatan terhadap aspek keuangan. Aku sedang duduk di mejaku sedang mengerjakan pengiraan graf ketika ini terjadi. April tahun 2007 adalah permulaan krisis penggadaian, tetapi aku diperlihatkan bahwa dunia akan memasuki bencana ekonomi terbesar yang pernah tercatat dan kita tidak akan mampu keluar daripadanya. Ini akan berakibat kehancuran pasar saham secara hebat dan itu akan mengakibatkan kepada semua orang di planet ini. Hidup akan menjadi sangat kacau. Aku pernah melihat terjadinya kekerasan seperti yang pernah kita lihat, tetapi percayalah, itu tidak ada apa-apanya. Tempat-tempat yang aman, seperti kedai runcit atau kedai pakaian akan menjadi tempat pembunuhan beramai-ramai melalui penembakan atau pengeboman, kekacauan dan keganasan bermaharajalela. Kebenaran akan lenyap. Tuhan dengan jelas mengatakan kepadaku bahwa tidak ada jalan keluar. Misalnya, kita tidak boleh memilih dan pindah ke Costa Rica, karena ini adalah peperangan spiritual yang sedang dijalankan. Kejahatan akan dilepaskan. Kekuatan-kekuatan iblis akan ada di mana-mana. Kita akan mengalami krisis makanan yang akan menyebabkan kekurangan makanan beramai-ramai dan banyak kekeringan. Banjir-banjir serta penyakit yang akan memotong bekalan makanan dan banyak orang akan menderita kelaparan. Aku melihat perang dagang yang akan mengarah kepada tembakan-tembakan perang dan ini terjadi di seluruh dunia terutamanya yang berpusat di Timur Tengah. Suatu hari aku menyaksikan pasar-pasar dan saham-saham, obligasi-obligasi, dan dolar runtuh pada saat bersamaan. Tidak ada permintaan, itu luar biasa dan aku dapat merasakan ketakutan karena tahu implikasi-implikasinya dengan segera. Di sisi lain, harga emas melonjak sangat cepat. Kita tidak pernah menyaksikan atau mengalami kekacauan seperti itu dalam hidup kita. Harga-harga melambung di luar jangkaan untuk barang-barang keperluan sehari-hari. Orang-orang berteriak supaya semua kegilaan ini berhenti, banyak orang-orang kelaparan. Kebebasan akan lenyap sementara pemerintah akan mengambil kawalan penuh, darurat militer, dan sebagainya. Sementara aku menggambarkan peristiwa-peristiwa ini kepada temanku sesudah mendapat penglihatan itu, kata-kata yang aku gunakan adalah, itu akan seperti film Mad Max. Pesan terakhir adalah bahwa ini akan menjadi krisis yang akan menghantar kepada antikristus. Banyak dari hal-hal itu sedang terjadi hari-hari ini. Kita belum pernah keluar dari krisis awal seperti yang aku diperlihatkan. Semua yang kita lakukan hanyalah mencetak uang yang hanya menutupi akar masalah-masalah yang lebih dalam. Bukan hanya menunda hal-hal yang tak terhindarkan, tetapi menciptakan masalah yang jauh lebih besar. Sekarang, 10 tahun kemudian, kita kembali mencetak uang. Ingat, aku diperlihatkan bahwa kita akan memasuki bencana finansial terbesar yang pernah ada di dunia dan kita tidak akan dapat keluar daripadanya. Bersiaplah dengan sepatutnya. Anda dapat menyimpan makanan dan air dan itu tindakan bijaksana. Tetapi bagian terpenting dari peringatan ini adalah menyiapkan jiwa Anda. Jika antikristus sedang bersiap untuk tampil ke panggung, Anda sebaiknya juga bersiap secara rohani. Setiap orang Kristen sejati tahu bahwa akhir ceritanya adalah bahagia, iblis sudah dikalahkan.